Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai mengelola proyek, di mana kami yang beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Mustika Sari dan 2 rekan saya yaitu Ayu Wulandari dan M. Yusuf Magdi. Di mana yang pertama yaitu adalah pentingnya mengelola proyek, di mana setiap hampir organisasi proyek sistem informasi itu perlu adanya banyak waktu dan uang dalam melaksanakan untuk mengantisipasi ataupun menghindari sistem tidak bekerja sesuai dengan harapan. Maka dari itu perlu adanya pengembangan sistem baru yang harus dilakukan secara hati-hati untuk dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Nah, di mana akibat yang ditimbulkan apabila pengembangan proyek sistem itu tidak dikelola dengan baik, yaitu di mana biaya yang melebihi dari anggaran. Nah, ini menyebabkan dari biayanya baik itu mengenai kas masuk ataupun pas keluar yang tidak tercatat ataupun tidak terstruktur, ini dapat melebihi dari anggaran yang dapat menyebabkan kerugian atau biaya overload ataupun biaya yang melebihi dari kapasitas yang diperlukan. Nah, kemudian ada waktu selip yang tidak terduga. Nah, ini akibat dari kontrol ataupun tidak terjadwalnya mengenai jadwal dalam mengelola proyek. Ini dapat terjadinya waktu selip yang tidak terduga yang dapat menyebabkan tidak berjalannya sistem dalam pengelolaan proyek. Nah, kemudian ada kinerja teknis kurang dari yang diharapkan. Nah, ini baik mengenai MSDM-nya yang kurang memadai ataupun kinerja teknisinya kurang efisien. Nah, di mana ini dapat menyebabkan tidak sesuainya dengan apa yang diharapkan untuk pengelola proyek tersebut. Kemudian adanya kegagalan dalam mendapatkan manfaatnya yang diharapkan. Nah, ini akibatnya tidak adanya sistem yang baik mengenai biaya, waktu, kinerja teknisinya, MSDM-nya. Ini dapat menyebabkan tidak mendapatkannya manfaat yang diharapkan ataupun dapat menimbulkan kegagalan. Nah, tanpa adanya pengolahan manajemen, proyek pengembangan sistem ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek dan dapat melebihi dari anggaran yang dialokasikan. Nah, di mana manajemen proyek ini mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat dan teknik untuk mencapai suatu sasaran dalam batasan anggaran waktu yang telah ditentukan. Nah, aktivitas manajemen proyek ini meliputi perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan, kemudian pengaturan pekerjaan, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku, serta penugasan pengarahan aktivitas dan lain-lainnya. Nah, di mana dalam manajemen proyek untuk sistem informasi ini harus menangani 5 variabel utama, di mana yaitu ada cakupan, waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Nah, yang pertama itu ada cakupan, di mana cakupan ini mendefinisikan mengenai pekerjaan mana yang termasuk ataupun tidak termasuk dalam suatu proyek tersebut, di mana manajemen proyek ini mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek tersebut agar berjalan dengan sukses. Nah, dan sebaiknya di sini memastikan cakupannya tidak terlalu luas ataupun tidak melebihi dari kapasitas awalnya, agar tidak melebihi dari batas yang diperlukan dalam penyelesaian suatu proyek tersebut. Nah, kemudian ada waktu. Nah, ini waktu merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, di mana manajemen waktu ini biasanya menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan komponen utama pada suatu proyek tersebut, di mana setiap komponennya ini kemudian akan dipecah-pecah menjadi aktivitas dan tugas yang telah terstruktur. Jadi setiap komponennya ini sudah memiliki aktivitas dan tugas-tugas yang telah terjadwal ataupun terstruktur, sehingga dapat berjalan dengan efisien sesuai jadwalnya. Nah, kemudian ada biaya yang didasarkan pada waktu yang dalam menyelesaikan, di mana ini dikalikan dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Nah, biasanya biaya ini juga termasuk ke dalam biaya perangkat keras, kemudian perangkat lunak, serta lingkup kerja dalam suatu manajemen proyek tersebut. Kemudian ada kualitas. Nah, di mana kualitas ini merupakan indikator seberapa jauh sih akhir dari proses proyek tersebut, apakah dapat memenuhi sasaran dari pihak manajemen. Nah, di mana kualitas proyek sistem informasi ini biasanya berujung pada peningkatan kinerja
pengambilan keputusan, organisasional, dan akurasi dan ketepatan waktu dan informasi. Sehingga yang dihasilkan ini dapat memudahkan penggunaannya dalam mengelola suatu proyek tersebut. Kemudian yang terakhir ada resiko. Nah, resiko ini mengacu pada masalah potensial yang dapat mengancam keberhasilan suatu proyek. Nah, pasti dalam suatu proyek itu pasti ada yang namanya resiko, di mana kita harus mengantisipasi ini apa aja resiko yang dapat menjadi hambatan dalam mengelola proyek tersebut. Biasanya resiko ini dapat menghambat suatu proyek tersebut dapat mencapai sasaran dengan cara dia memperpanjang waktu dan memperbanyak biaya dalam pengelolaan proyek tersebut, serta menurunkan kualitas hasil proyek tersebut, dan dapat juga menghalangi proyek tersebut dapat diselesaikan. Sehingga di sini kita harus dapat mengantisipasi nih apa aja sih yang menjadi peluang menyebabkan kegagalan suatu proyek tersebut, sehingga proyek tersebut dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Sekian materi ini, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Magdis, kelas manajemen 18 FX NP 103P. Dari kelompok 13, saya akan menjelaskan tentang memilih proyek. Yang pertama, struktur manajemen untuk proyek sistem informasi puncak. Struktur manajemen untuk proyek sistem informasi adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengendali sistem informasi. Dan yang kedua, menghubungkan proyek sistem dengan rencana bisnis organisasi, mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung rencana bisnis keseluruhannya, dan sistem strategi dimasukkan ke dalam perencanaan target tinggi, rencana berisi sasaran perusahaan, dan melaksanakan berbagai mana teknologi informasi tersebut. Di sini ada tingkatan manajemen. Yang paling bawah ada operational manajemen, yang tengah middle manajemen, dan yang terakhir paling atas senior manajemen. Komite pengarah sistem informasi adalah kelompok manajemen senior yang bertanggung jawab atas pengembangan dan sistem. Ini terdiri dari kepala departemen, dari area pengguna akhir, dan sistem informasi. Komite pengarah meninjau dan menyetujui rencana untuk sistem di semua divisi, berusaha untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sistem, dan kadang-kadang terlibat dalam memilih proyek sistem informasi yang spesifik. Tim proyek bertanggung jawab langsung terhadap proyek sistem individu. Ini terdiri dari analisis sistem, spesialis dari area bisnis pengguna akhir yang relevan, pemrograman aplikasi, dan spesialis database. Campuran keterampilan dan ukuran tim proyek bergantung pada sifat spesifik dan solusi sistem. Perkenalkan, nama saya Ayu Landari. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan nilai bisnis sistem informasi dalam mengelola proyek. Yang mana dalam menentukan nilai bisnis sistem informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya dan manfaat sistem informasi. Yang mana biaya dan manfaat sistem informasi memiliki dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud. Yang mana manfaat berwujud dapat diukur dan diberikan nilai uang, sedangkan manfaat tak berwujud seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik, tidak dapat diukur tetapi menghasilkan keuntungan jangka panjang. Yang kedua yaitu penganggaran modal untuk sistem informasi. Ini salah satu teknik mengukur nilai investasi dalam proyek investasi model jangka panjang, yang mana di sini model penganggaran mendasar dalam evaluasi proyek teknologi informasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu metode pembayaran kembali, yang kedua tingkat pengambilan atas investasi akuntansi, yang ketiga nilai sekarang bersih, dan yang keempat yaitu tingkat pengambilan internal. Selanjutnya nomor 3, model penentuan harga opsi nyata. Nah, di sini model penentuan harga opsi nyata menggunakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Selanjutnya nomor 4 yaitu model keuangan
terbatas fokus tradisional pada aspek finansial dan teknis suatu sistem informasi, cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat sebenarnya dari investasi. Itu yang bisa saya jelaskan tentang menentukan nilai bisnis sistem informasi. Tentang mengelola risiko proyek, yang mana bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu perubahan manajemen. Persentase yang sangat besar dari proyek sistem informasi tersandung karena proses perubahan organisasi seputar bangunan sistem yang tidak ditangani dengan baik. Pembuatan sistem yang berhasil memerlukan manajemen perubahan yang hati-hati. Yang kedua yaitu mengendalikan faktor risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengelola kompleksitas teknis, yang mana tim harus berada di bawah kepemimpinan manajer dengan latar belakang teknis dan manajemen proyek yang kuat, dan anggota tim harus sangat berpengalaman. Yang kedua, alat perencanaan dan pengendalian formal. Dua metode yang paling umum digunakan untuk mendokumentasikan rencana proyek adalah Bagan Gantt dan grafik PRT. Yang mana Bagan Gantt yaitu mencantumkan aktivitas proyek dan tanggal mulai dan selesai yang sesuai, sedangkan Bagan PRT yaitu singkatan dari Program Evolution Review Teknis, yang mana sebuah metodologi yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama tahun 1950 untuk mengelola program rudal, yang mana ini dapat membantu mengembangkan sistem, memproyeksi proyek menjadi segmen yang lebih kecil dan mudah dikelola dengan hasil yang terukur. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan anggunan dan mengatasi perlawanan pengguna, yang mana alat integrasitas eksternal terdiri dari cara untuk menghubungkan kerja tim bersama ke pengguna di mana di semua tingkatan organisasi. Selanjutnya, nomor 3, perancangan untuk organisasi. Dikarenakan tujuan sistem baru adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi, proyek sistem informasi harus secara eksplisit membahas cara-cara di mana organisasi akan berubah saat sistem baru dipasang, termasuk pemasangan intranet, extranet, dan aplikasi web. Salah satu cara untuk menangani masalah manusia dan organisasi adalah dengan menggabungkan praktik perancangan sosioteknik ke dalam proyek sistem informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mengelola risiko proyek.